Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang madu yang beranggotakan 1. Andi Tustiawan, 2. Dinda Nurhayati Latifah, 3. Pangki Abdul Nugroho, 4. Ahmada Kaisaro. Madu dalam perspektif teologis, jika ditinjau dari aspek penerimaan dakwah, kalangan madu dapat dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok yang sudah pernah menerima dakwah. Kelompok ini juga terbagi 3, yaitu kelompok yang menerima Islam dengan sepenuh hati, mukmin, kelompok menolak dakwah, kafir, dan kelompok yang berpura-pura menerima dakwah, munafik. Ketiga kelompok tersebut, mukmin, kafir, dan munafik, menjadi madu para nabi dan Rasulullah. Masyarakat madu terdiri dari individu, kelompok, atau masyarakat luas. Perspektif sosial ekonomi menunjukkan kalangan madu terdiri dari berbagai profesi, seperti petani, pedagang, pengusaha, buruh, pegawai negeri, karyawan, dan sebagainya. Mark Weber pernah meneliti pengaruh stratifikasi sosial ekonomi terhadap sifat keagamaan seseorang. Weber meneliti 5 profesi, yaitu golongan petani. Mereka lebih religius, dakwah disampaikan secara sederhana, menghindari hal-hal abstrak, menggunakan lembaga dan perumpamaan yang ada di lingkungan serta tidak terkait pada waktu dan tenaga. Golongan pengrajin dan pedagang kecil. Sifat keagamaannya dilandasi perhitungan ekonomi dan rasional. Golongan karyawan. Mereka cenderung mencari untung dan kenyamanan. Golongan kaum buruh. Mereka lebih mengutamakan teologi pembebasan. Golongan elit dan hartawan. Mereka cenderung lebih serta dalam beragama, suka penghormatan, dan menyetujui faham qadariyah dalam kemampuan manusia untuk berusaha mencari rezeki. Selain itu, kalangan madu bisa terdiri dari kalangan awam, pelajar, guru, birokrat, kepala suku, dan kalangan rakyat biasa, seperti halnya pendakwah. Kalangan madu bisa saja dari kalangan raja oleh pendakwah dari kalangan rakyat, atau sebaliknya. Madu terdiri kalangan rakyat dihadapi pendakwah dari kalangan raja. Dakwah Islam disampaikan kepada seluruh manusia, tidak terbatas pada salah satu profesi atau untuk kelompok tertentu dari masyarakat etnis tertentu. Islam menjadi rahmatan lil alamin, yang artinya sebagai rahmat bagi sekalian alam. Masyarakat madu ditinjau dari segi kemajuan terdapat masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Masyarakat kota pada umumnya lebih modern pola hidupnya daripada masyarakat pedesaan. Tetapi sebaliknya, masyarakat pedesaan pada umumnya lebih teguh memegang nilai-nilai adat budaya yang dianutnya. Pendakwah pada masyarakat kota lebih majemuk, ditantang untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih argumentatif daripada madu masyarakat pedesaan yang lebih tradisional. Masyarakat pedesaan masih suka pesan-pesan yang berkaitan dengan surga, neraka, dihubungkan dengan pahala dan amal ibadahnya. Sedangkan masyarakat kota
menganggap lebih baik pesan Al-Quran dikaitkan dengan ilmu pengetahuan modern. Madu prioritas. Kalangan madu adalah seluruh manusia yang terdapat pada masyarakat luas. Penentuan prioritas adalah berdasarkan kepentingan atau kebutuhan yang mendesak atau tidak. Penentuan prioritas madu dapat juga didasari oleh kedekatan hubungan antara pendakwah dengan kalangan mad'unya. Madu prioritas pertama adalah diri sendiri sebelum orang lain. Dakwah terhadap diri sendiri disebut dakwah bin nafsi dalam ilmu komunikasi. Proses dakwah seperti ini tergolong kepada jenis komunikasi intrapersonal atau komunikasi seorang dengan diri sendiri. Komunikasi intrapersonal yaitu cara orang menerima informasi, mengolah, menyampaikan, dan menghasilkannya kembali. Prioritas madu berdasarkan kedekatan hubungan. Keluarga merupakan kelompok orang-orang terdekat bagi pendakwah. Allah memerintahkan dakwah lebih mengutamakan keluarga menjadi prioritas sebelum orang lain. B. Prioritas madu berdasarkan kebutuhan dan kepentingannya. Apabila kalangan madu dari dua kelompok sama-sama membutuhkan dakwah. Usuliyah wa furu'iyah. Kalangan madu yang membutuhkan masalah usuliyah dalam agama lebih diprioritaskan dari madu yang membutuhkan masalah luriyah. Yang B. Almat wal ahyat. Madu yang usianya lebih tua atas siapapun yang diperkirakan ajalnya sudah dekat. Al-amamat lebih diprioritaskan dari yang muda. Yang C. Al-amir wal wazir. Pemimpin tertinggi al-amir dalam suatu wilayah atau organisasi dapat diprioritaskan dalam bawahan atau anggotanya. Yang D. Mukalaf wa ghairu mukalaf. Berdakwah kepada orang dewasa mukalaf didahulukan daripada anak-anak ghairu mukalaf. Yang E. Mu'alaf wa ghairu mu'alaf. Non-muslim yang baru masuk Islam, mu'alaf, didahulukan daripada orang yang sudah lama masuk Islam, ghairu mu'alaf. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.